Halo guys, ketemu lagi. Ya, kali ini kita mau kenalin alat atau sensor pendeteksi listrik ya. Ya, cara kerjanya sih mirip seperti tes pen, tapi ini tes pen digital. Ya, seperti ini barangnya. Oke. Ini bukan barang baru sih, mungkin sebagian kalian udah pada tahu ya. Tapi kita share untuk yang belum tahu, biar sama-sama tahu, oke? Oke, sebelum lanjut, terima kasih untuk kalian yang udah bantu share, komen, like, dan subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, ya kita lanjut. Ya, ini cara kerjanya mirip seperti tes pen ya. Dia mendeteksi listrik, arus listrik positif atau arus listrik dari PLN. Jadi begitu satu kabel udah dialirin arus, maka terdeteksi sama dia dan dia bunyi bip, dan ada LED juga yang berkedip. Oke, kita buka ya. Seperti biasa, untuk link pembelian nanti kita cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, seperti ini bentuknya. Kebetulan ini merek dari Zoyi ya. Mereknya banyak sih, apa aja bebas. Ini harganya sekitar 30 ribuan, waktu itu kita beli 30 ribuan. Tapi banyak juga yang lebih murah kok, ada yang 15 ribu, bahkan mungkin 12 ribu juga ada ya. Ya, ini untuk cahaya, nanti ini menyala. Mana tahu kita kerja di yang tempat yang agak gelap. Ini tingkat sensitivitas sensornya, dan ini power. Ini power untuk on off atau mematikan saat ini tidak kita gunakan lagi. Oke, kita lanjut ya. Seperti ini alatnya. Dia menggunakan baterai A3 ya. A3 2 pieces. Oke, maaf tangan kita kotor soalnya habis ada bongkaran motor. Oke, kita buka. Ini tutupnya seperti ini. Ini juga bisa dilepas. Ya, untuk keterangan cara pemasangan baterai, menghadap kemananya, di sini udah ada panduannya ya. Ya, seperti ini. Jadi baterainya, kepalanya di bawah ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, ini sangat sensitif ya. Tapi kelemahan dia itu ya sama seperti tes pen pada umumnya. Dia hanya mendeteksi kabel yang dialiri listrik ya. Jadi begitu ada kabel massa yang putus, dia tidak bisa mendeteksi, sama seperti tes pen pada umumnya ya. Nah, jadi dia bisa mendeteksi kalau misalkan kabel itu 50 meter tapi ada yang putus di tengah, sama dia bisa terbaca. Nanti kita praktekkan ya. Ya, pemasangannya ikuti sesuai panduan di gambar ya. Seperti ini. Kebetulan udah kita siapin baterai A3. Oke, seperti ini. Jangan lupa tutupnya. Oh sorry, ini buat digantungin di kantong atau saku, baru tutupnya. Ya, ditutup juga udah dilengkapi seal ya. Nah, ini ada seal karet agar tidak tidak bisa air masuk. Oke, kita kencangkan. Oke, kita tekan on ya. Kita tekan yang lama, nanti indikator hijau akan menyala, atau dia dalam posisi standby ya. Dia tidak mendeteksi ada aliran listrik. Ya, untuk di kegelapan kita tinggal pencet lampu, nah, otomatis dia menyala ya. Nah, untuk yang S ini untuk tingkat kesensitifannya. Oke, kebetulan ini udah kita putus di bagian tengah, hanya untuk peraga ya, biar kalian nggak bingung cara kerjanya kayak gimana.
Nah, jika kalian dapati ada kabel colokan seperti ini yang mati, ketika kalian udah cek ininya colokannya ini masih tersambung, dan di colokan yang ujungnya masih tersambung, namun dia tidak mau menyala juga. Ini keadaan mati ya, atau tidak dialiri listrik, tidak teraliri listrik. Nah, seperti ini. Kita taruh dulu. Nah, kita nggak usah colokan ke lubang seperti tespen ya, nggak usah kita seperti ini ya. Kita matikan dulu lampunya. Nggak usah kita colokan seperti tespen yang harus menyentuh si aliran listriknya, nggak usah. Jadi ini lebih aman, cukup kita tempelkan di sekitar ini. Nah, ini nggak ada aliran listrik, jadi dia tidak berbunyi ya. Nah, ketika si colokan ini dialiri listrik, maka kita tempelkan di sini pun dia udah menyala. Si sensor itu udah membaca ada arus listrik yang dekat tengahnya. Oke, seperti ini cara kerjanya. Kalian cukup tempelkan di kabel, kalian susuri di mana letak si putusnya kabel, seperti itu. Jadi sebelum ada alat ini, kita seringnya kalau udah mati ini tersambung, colokan ujungnya tersambung, pasti kita buang karena kabelnya yang bermasalah. Sekarang nggak perlu, kita bisa sambung di mana letak dia putus. Selagi yang putus kabel arus positif ya. Oke, seperti ini ya. Ini hanya untuk peraga ya, kita sengaja kita putus ini. Ini kabel ini tidak tersambung di bagian sini ya. Ini sengaja kita putus hanya untuk mengetes ya. Kebetulan ini udah colokannya udah dialiri listrik. Oke, kita coba ya. Ini yang dialiri listrik. Oke, nah seperti ini. Ini yang dialiri listrik ya. Nah, dia akan berbunyi semakin kita tempelkan di kabel, semakin kencang. Padahal mungkin jarak 1 cm juga dia udah bisa baca ya. 1 cm sebelum menyentuh kabel dia udah bisa baca ada arus listrik. Seperti ini. Apalagi kita tempelkan dia makin kencang si LED nya ini, dan bunyi bipnya makin kencang. Nah, kita coba dekatkan ke sambungannya ya. Nah, dia udah nggak bisa baca, berarti kita tahu posisi putus si kabel itu ada di area sini. Jadi tinggal kita putus, kita sambung ulang, nyala lagi kan colokannya. Jadi nggak kebuang nih kabel, masih bisa kita sambung seperti itu. Misalkan kita tes dari arah si colokannya, kita tes dari sini, nggak ada arus ya, nyampe sini ada arus listrik, berarti yang putus area sini. Atau misalkan kalian nanti coba, ini kan kelihatan ya, karena ini hanya contoh ya. Mana tahu kalian punya kabel yang putus di tengah atau di ujung sebelah sini dekat colokan, jadi kalian bisa mengetahui di mana letak putus atau konslet si kabel, seperti itu ya. Seperti ini. Nah, jadi kabel kita colokan nggak kebuang lagi ya kan. Apalagi yang kabelnya seperti yang 10 meter atau 20 meter, sayang kan kalau dibuang. Lebih baik kita beli alat ini cuman sekitar 30. Yang bagus juga ada, yang mungkin ada juga yang di atas 50.000 ya. Tapi kita beli yang murah-murah aja dulu, karena cara kerjanya sama aja sih. Seperti ini. Nah ya, ini sebelumnya udah kita putus, ini nggak nyambung aslinya, karena untuk contoh biar kalian paham aja ya. Jadi ini lebih aman sih. Jadi kita tanpa menyentuh si lubang listrik ini, tanpa mengupas kabel ya, tanpa dimasukkan ke lubang listrik, tanpa mengupas kabel seperti tespen biasa, tespen pada umumnya. Dengan ini kita cukup tempelkan aja.
dimana letak si listrik itu putus. Nah seperti ini ya. Nah ini yang enggak ada, ini yang ada arus listriknya. Jadi kita tahu putusnya di area sini ya, seperti ini ya. Ya harusnya sih kalian paham ya, karena cara kerjanya simple sih seperti tes pen pada umumnya, namun ini cukup ditempelkan di kabel, jadi kita nggak usah ngupas kabel atau dimasukkan ke colokan seperti ini lagi. Oke ya, seperti ini barang baru, cuman sebelumnya kita udah unboxing ya, karena kita mau gunakan juga. Setidaknya begitu kita nemu kabel seperti ini putus di tengah, kita tahu dan kita bisa menyambungnya. Oke, dan bisa terpakai lagi daripada kalian harus buang, apalagi kabelnya yang panjang kan sayang juga kan. Oke, segitu aja infonya ya. Ini barangnya. Terima kasih buat kalian yang udah like, comment, share, dan subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe, ayo dukung channel kita terus, bantu subscribe, like, comment, dan share. Oke ya, ini barangnya. Terima kasih.